Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kusta melahirkan stigma terhadap para penderita sekaligus mantan penderitanya. Tak jarang mereka bahkan dianggap tak ada oleh kerabat dan orang-orang terdekatnya. Percaya bahwa setiap orang berhak atas kesempatan membuat seorang mahasiswi asal Tangerang terdorong untuk mengangkat derajat para mantan penderita kusta. Kusta. Saking dianggap mengerikannya, penyakit satu ini dulu bahkan dianggap sebagai kutukan. Berkembangnya zaman dan ilmu kedokteran bahkan tak membuat stigma terhadap penderita kusta berkurang, termasuk bagi para mantan penderitanya. Masyarakat seolah menutup ruang sosial mereka. Namun tak demikian dengan Yovita Salisa Aulia. Dengan tekad dan keikhlasannya, Vita justru bercita-cita mengembalikan kesempatan para mantan penderita kusta. Berawal dari sebuah kegiatan sosial yang diselenggarakan kampusnya, Vita menghimpun sebuah yayasan pada akhir 2010. Bernama Nala City. Yayasan ini bergerak untuk membantu mantan penderita kusta. Vita pun memilih kampung Sitanala, Tangerang. Bukan tanpa alasan, karena disinilah ratusan keluarga mantan penderita kusta tinggal. Gadis lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat ini menghimpun 20 ibu rumah tangga di kampung Sitanala. Semuanya adalah mantan penderita kusta. Vita mengajak mereka berkarya dengan membuat jilbab kreasi manik. Mereka cuma pernah sakit kusta dan mungkin ada dampaknya itu kayak tangannya kurang lengkap lagi atau agak keriting atau agak kaku seperti itu, tapi mereka masih bisa melakukan sesuatu. Nah, karena itu kita berpikir mereka itu bisa kami berdayakan. Mereka itu walaupun kelihatannya dari fisiknya memang sudah tidak terlalu sempurna, tapi mereka mempunyai semangat untuk hidup dan semangat untuk lebih mandirinya itu masih ada. Yayasan Nala City yang ia rintis juga membantu memasarkan hasil kreasi jahitan. Aneka jilbab manik ini pun dijual via online. Kita tuh ingin ingin mensosialisasikan juga ke masyarakat luas, ingin mengubah paradigma negatif yang ada bahwa orang yang dulunya pernah mengalami kusta itu sama seperti kita, bisa melakukan apapun gitu. Jadi tidak perlu ada diskriminasi, tidak perlu ada paradigma negatif. Merasa jijik, takut atau takut ketularan seperti itu, tidak harus ada seperti itu. Jadi dengan kita memberikan keterampilan, harapannya mereka itu bisa lebih produktif untuk menghasilkan macam-macam nih. Mungkin kita memberikan keterampilan dia hanya jilbab, tapi siapa tahu dia juga bisa memanikan yang lain gitu kan. Tak hanya tekad kuat, dukungan serta semangat dari orang terkasih jadi sumber energi terbesar bagi Vita. Dia tuh kalau jiwa sosial sepertinya memang dari kecil ya, kelihatan gitu. Ketika punya uang tuh kadang ada orang yang jualan, seperti orang tua yang jualan mainan gitu. Dia borong, saya bilang kamu mainan begitu kok dibeli, nggak kasihan aja sama yang jualan. Tak ada kekhawatiran di benak wanita 60 tahun ini. Ia yakin lindungan adalah balasan dari Tuhan atas upaya mulia buah hatinya. Karena apa ya, kita tahu sih kemampuan Yovita, kenapa dia sampai terjun ke sana, pasti sudah dipikir matang-matang. Jadinya nggak ada rasa khawatir. Vita tak berjuang sendiri. Bersama rekan-rekannya, ia mencoba merajut asa para mantan penderita kusta. Salah satunya Indrianti. Bergabung di tahun 2011, Indri yang tinggal tak jauh dari perkampungan ini selalu semangat mengajarkan cara membuat jilbab. Ngelihat mereka bisa tersenyum kayak itu aja tuh udah seneng gitu loh. Kalau dulu lebih parah dari sekarang kan. Kalau sekarang jalanan udah bagus, dulu mah becek, bener-bener parah deh gitu kan. Belum dari kampus ke rumah terus ke sini. Dulu tuh mikirnya orang yang dari Depok aja bisa bela-belain ke sini gitu kan. Sementara kita yang orang sini kenapa enggak gitu loh. Semangat juang Vita dan rekan-rekannya turut mengilhami ibu-ibu mantan penderita kusta. Walau sebagian dari mereka telanjur cacat, namun tekad mereka untuk bangkit tidak surut. Lani misalnya,
Selesai ikut penyuluhan, ia bergegas pulang untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian membuka lapak warung yang menjadi penghidupannya sehari-hari. Setelah semuanya selesai, barulah ibu satu anak ini berkreasi dengan jilbab yang ia dapat. Hasil dari kerja keras wanita yang harus merelakan kedua tangannya kaku akibat kusta yang dideritanya pada tahun 1998 ini, ia gunakan untuk menambal biaya kebutuhan sehari-hari keluarganya. Saya pikir kalau segala sesuatu yang sudah terjadi kan nggak mungkin dia berbalik lagi. Jadi kita kan hidup itu harus ke depan, bukan melihat ke belakang. Jadi karena saya ingin maju, ditambah lagi punya anak, jadi saya untuk memajukan anak saya harus giat bekerja. Lani hanyalah salah satu contoh kuatnya tekad seorang mantan penderita kusta yang ingin bangkit dan diperlakukan sama layaknya orang lain. Kepedulian Vita dan rekan-rekannya mengganti pandangan risih dengan rangkulan serta pelukan hangat. Energi positif yang tak hanya mengingatkan Lani dan yang lain, tapi juga kita semua bahwa para penderita kusta masih punya kesempatan. Apsari Retno, Rio Pambudi melaporkan untuk NET. Iya, Sakti, seperti kita tahu tadi ya, bahwa memang penyakit kusta Iya. itu tidak menular sejauh memang sudah sembuh. Betul. Artinya para penyakit kusta itu tidak boleh kita jauhi, mereka justru harusnya kita support ya, Sakti ya. Betul. Dan itu ada sebabnya mengapa setiap tahun diperingati sebagai Hari Kusta Internasional, Iya, Sinta ya, agar iya. masyarakat peduli dan mau membantu orang yang pernah menderita kusta begitu Iya, ya. betul sekali, Sakti. Nah,